Maksudnya orang yang beriman. Yang mengalami syar dan khair bukan hanya orang yang beriman. Yang mengalami syar dan khair adalah kulun nas, semua manusia. Semua manusia. Jangan dikira orang yang tidak beriman kemudian terbebas dari syar dan khair. Mereka juga sama. Seperti saat ini, pandemi COVID-19, apakah yang mengalami hanya orang yang beriman saja? Tidak, semuanya. Semuanya yang ada di dunia. Tapi orang yang beriman dan mewujudkan imannya dengan amal soleh, mereka lah ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu. Karena pandemi COVID-19 ini ya ujian dari Allah. Ujian berupa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan. Wujudnya apa? Sebetulnya sedikit saja kan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus was samarat wa basiris sabirin. Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mari ditengok mari. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 sampai 157. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sini Allah sampaikan ya, ujian yang berupa syar, ujian yang berupa keburukan, dan itu pun hanya sedikit ya sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena emang khuliqal insana dhaifan, diciptakan manusia itu memang lemah. Maka ujian yang Allah sampaikan kepada kita itu juga sesuai dengan kita, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan taklif, beban illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya, kapasitasnya. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita bisyar tadi itu juga bisyai'in, sedikit saja. Sedikit apa? Minal khauf, sedikit dari ketakutan. Kenapa? Antara ketakutan dengan keamanan dalam kehidupan kita masih jauh banyak keamanan daripada khaufnya, daripada ketakutan. Kemudian bisyai'in minal ju', sedikit kelaparan ya. Antara kelaparan dengan kenyang masih banyak mana ya kira-kira ya? Masih banyak kenyangnya. Maka Allah, tapi ada ujian juga kelaparan. Kemudian bisyai'im wa naqsi minal amwal ya, kekurangan harta. Wa naqsi minal anfus, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ini sakit atau meninggal. Kekurangan jiwa ya. Nah, pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan ya naqsi minal anfus, kekurangan, kurang sehat. Kemudian ada sebagian yang meninggal. Bagi orang yang beriman, it doesn't matter ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, tidak ada ya, bukan suatu hal yang besar, it's not a big deal ya. Bukan suatu hal yang besar karena memang Allah sudah tetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, akan kedatangan ajal. Baik. Sehingga saudara-saudara sekalian, orang yang beriman itu ketika diuji dengan musibah, amal solehnya apa? Amal solehnya bersabar. Dan yang mendapatkan kabar gembira hanyalah orang-orang yang beriman dan bersabar
ketika diuji oleh Allah dengan musibah. Orang yang beriman yang tidak sabar ketika diuji dengan musibah, ya mereka tidak mendapatkan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka itulah orang yang beroleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Sehingga kesimpulannya apa perbincangan kita pada sore hari ini? Yang pertama adalah bahagia hakiki itu adalah surga. Mari kita berjalan ke sana. Bagaimana mencapainya? Dicapai dengan iman plus amal soleh sama dengan takwa. Capai dengan iman, amal soleh, dan takwa. Untuk bisa ke sana, supaya kita bisa tetap berpegang ya kepada ketakwaan tersebut, maka kita perlu petunjuk dari Allah. Petunjuknya yaitu Al-Quran. Maka pasca Ramadan ini, mari kita meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Ya, kecintaan kita kepada Al-Quran. Wujud cinta kita kepada Al-Quran apa? Ada 8 ya. Yang pertama adalah tingkatkan membaca. 1, 2, mendengar ya. 3, menghafal, coba ya, diisi memorinya lah ya, memorinya diisi. Apalagi yang muda-muda ini ya, lihatlah 24 tahun mungkin ya 24 juz lah seperti itu. Kemudian yang 4, mengkaji. Yang kelima, memahami. Yang keenam, meyakini. Yang ketujuh, mengamalkan. Yang kedelapan, menyebarluaskan. Ini pasca Ramadan, supaya kita benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dan insya Allah kebahagiaan tersebut sudah Allah cicipkan di dunia ini. Maka pandemi COVID-19 dan teman-temannya yang lain yang akan datang nanti, ini bukan yang terakhir loh ya, tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Yaitu kita akan terus mengkaji Al-Quran, karena itu merupakan langkah awal kita untuk mencapai kebahagiaan. Jadikanlah apa yang terjadi di dunia ini, naik dan turunnya segala macam, sebagai pemicu dan pemacu kita, ya, sebagai pembukti kecintaan kita yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Saya kira ini sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Oh, silakan kalau mungkin ada yang hendak ditanyakan, mari. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Tapi mengingat waktu, kami bacakan satu saja ya, Ustaz. Siap. Pertanyaan dari Bapak Haris Karanganyar. Bagaimana tetap memupuk keyakinan diri agar tidak putus asa terhadap ujian hidup yang bertubi-tubi, yang kadang terasa amat berat, Ustaz? Demikian. Iya, memang Al-Quran itulah ya obatnya sebetulnya ya. Obat dari segala macam penyakit itu adalah Al-Quran ya. Kita tengok mari surat Yunus ya. Mana? Yang penyembuh itu, penyembuh. Surat Yunus ayat 57 ya. Quran surat Yunus surat nomor 10 ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Iya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kalau dari pertanyaannya tadi, semuanya underannya adalah di dada, ya, dengan himpitan, ujian, cobaan, musibah yang berupa syar tadi, menjadikan tadi ya. Coba diulang pertanyaan tadi apa tadi? Bagaimana tetap memupuk keyakinan diri agar tidak putus asa terhadap ujian hidup yang bertubi-tubi, yang kadang terasa amat berat. Iya ya, ujian bertubi-tubi. Ya emang selama hidup kita akan terus diuji ya. Tapi ingat bahwa ujian dari Allah itu lebih syar
wal khair. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35. Dan bisyar pun sebetulnya walaupun terasa bertubi-tubi, surat Al-Baqarah ayat 155 mengatakan bisyai'in, itu hanya sebagian kecil saja. Maka bagaimana untuk memupuk kepercayaan supaya tidak putus asa tadi? Obatnya adalah Al-Quran. Surat Yunus ayat 57 ya. Sungguh telah datang kepada kalian pelajaran, mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu. Wa syifa' lima fis sudur, dan penyembuh, pelonggar apa yang ada di dalam dada. Wa hudan, petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Insya Allah dengan ngaji Al-Quran kita akan terhindar dari putus asa. Yang ada adalah kabar gembira. Tadi kabar gembiranya apa? Ketika diuji dengan musibah, bertubi-tubi mungkin ya. Tapi semuanya akan ada akhirnya. Don't worry ya, don't worry. Semuanya akan ada akhirnya. Semuanya akan ada terminatornya ya. Will be ya ended, will be terminated. Don't worry. Resepnya tadi bersabar ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya datangnya dari Allah dan kita semuanya juga akan kembali kepada Allah. Kita lahir tidak bawa apa-apa kok, dan meninggal juga tidak bawa apa-apa. Maka pesan Nabi Muhammad SAW kan demikian ya. Manusia mengatakan mali hartaku, padahal mereka tidak punya harta kecuali 3 hal. Apa yang dia makan kemudian menjadi kotoran, apa yang dia pakai kemudian menjadi usang, dan apa yang dia infakkan fisabilillah kemudian menjadi tabungan. Maka orang yang pandai ya, kata Nabi, itu adalah orang yang senantiasa memikirkan akhirat dan menempuh jalan ke arah sana, kebahagiaan akhirat. Ya, orang yang tidak pandai ya orang yang berangan-angan saja tanpa amal. Maka sebetulnya ujian itu merupakan tanda cinta Allah kepada hambanya ya. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Ya, akan mengujinya. Ketika dia lolos ujian tadi, ketika uji dengan musibah, lolos ujian, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka ampunan, 1, rahmat, 2, petunjuk. Udah luar biasa. Maka ketika ujian senantiasa berprasangka baik dan senang ya. Wah, ini saya diperhatikan oleh Allah. Orang yang tidak pernah diuji mestinya bertanya, apakah saya diperhatikan oleh Allah atau tidak? Itu kan sayang sekali ya. Kalau hidup yang cuma sebentar dan alhamdulillah sekali ya, atau hidup cuma sekali dan alhamdulillah cuma sebentar ini nggak diperhatikan oleh Allah, tidak kita isi dengan berjuang menegakkan kalimat Allah, tidak kita isi dengan Al-Quran, sangat disayangkan. Maka ketika diuji, itu suatu keberuntungan sebetulnya, suatu peluang untuk mendapatkan 1, ampunan dari Allah, 2, rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah. Ingat pesan Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang muslim ya diberi sakit oleh Allah walaupun tertusuk duri kecil ya, melainkan dengan sebab itu Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosanya. Apalagi diuji dengan bertubi-tubi, berarti kan ibarat pohon itu kan di rok itu kan rontok semua daun-daun keringnya, tinggal nanti tumbuh semi yang baru-baru yang bagus-bagus ya. Maka Bapak yang tadi bertanya ya, berbahagialah ya, mendapatkan ujian dari Allah, itu tanda perhatian Allah, tanda kecintaan Allah. Resepnya apa? Tanda keimanan itu adalah amal soleh. Orang yang beriman ketika diuji dengan musibah, amal solehnya apa? Bersabar. Bersabar bukan berarti pasrah. Bersabar itu yang pertama adalah ridho dengan keputusan Allah. Ya, ridho dengan keputusan Allah. Yang kedua, memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Yang ketiga, terus ya berikhtiar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Ini bersabar. Dia bersabar bukan pasrah. Wah, ini diuji nih, ya, bertubi-tubi kemudian pasrah. Oh enggak. Ingat surat Ar-Ra'd juga ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu mengubah keadaan pada dirinya sendiri. Maka setiap ujian mari kita reframing pola pikir kita atur kembali bahwa itu adalah tanda perhatian Allah untuk membuktikan, untuk menguji keimanan kita. Maka kita buktikan keimanan kita dengan ujian berupa musibah, dengan kesabaran, mendekat kepada Allah, baca banyak Al-Quran, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak berdoa, banyak bersujud. Jangan lewatkan malam tanpa mensujudkan dahi kita di hadapan Allah. Mohonlah kepada Allah
agar kita bisa melewati setiap malam dengan tunduk bersujud kepada Allah. Isilah hari-hari kita dengan Al-Quran. Insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati kehidupan yang cuma sekali dan sebentar ini dengan bahagia. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu